durian di Puruk Cahu, Kalimantan Tengah. Ayo, berangkat, ujar beberapa sopir pick-up lain seraya beranjak dari duduknya. Saat itu, ada beberapa orang sopir pick-up yang sedang beristirahat untuk menunaikan ibadah sholat di sebuah masjid di daerah Pasar Panas, Tabalong, Kalimantan Selatan. Kebetulan saat itu sudah masuk waktu Isya. Ya, mereka memang sengaja memilih waktu malam karena perjalanan malam menuju Kalimantan Tengah dirasa lebih aman. Jalanan lebih sepi dan mobil bisa melaju tanpa hambatan. Tujuan mereka saat itu adalah ke Hulu Muara Teweh. Karena pada saat itu di daerah Murung Raya memang sedang musim durian. Harga durian sangat murah, yang besarnya seukuran kepala anak kecil saja Rp5.000 sudah dapat 2 buah. Bahkan di beberapa penjual bisa dikasih gratis sebagai bonus untuk pembelian durian yang besar-besar. Apalagi kalau pembeli punya keluarga orang sana, pasti harganya lebih miring lagi. Harga itah sebutannya. Maka dari itu, kalau wilayah Kalimantan Tengah sedang musim buah, sebagian kecil warga Kalimantan Selatan bisa banting setir beralih profesi untuk berjualan buah-buahan, karena di Kalimantan Tengah kalau sudah musim buah itu harga buah jadi sangat murah. Bahkan kalau rajin mencari sendiri ke dalam hutan bisa dapat gratis dan bisa ambil sebanyak yang dimau asal kuat mengangkut. Hanya saja bagi pemborong, tentu tidak akan mau repot-repot turun naik gunung dan keluar masuk hutan untuk mengumpulkan buah. Kebanyakan dari mereka lebih memilih untuk membeli dari warga sekitar agar lebih cepat dan bisa kembali ke Kalimantan Selatan lebih dulu dari yang lain. Sekedar info tambahan, buah-buahan di Kalimantan Tengah ini, terutama di daerah Om Ras Tinggal, Murung Raya, memang asli matang di pohon dan jatuh sendiri, bukan hasil petikan lalu dikarbit. Tapi ada juga satu desa masih di Kalimantan Tengah, kebanyakan duriannya dipetik lalu dikarbit. Biasanya orang-orang dari desa itulah yang paling pertama menjual durian di saat durian dari desa-desa di sekitar belum pada musim. Intinya, itu ulah oknum pedagang, karena biasanya kalau sudah benar-benar masuk musimnya, durian-durian akan matang bersamaan yang akhirnya membuat harga jual menjadi murah. Beberapa pickup lain dengan box belakang penuh muatan durian berpapasan dengan mereka. Aroma wangi semerbak dari buah berduri itu menyebar dan tercium oleh setiap pengguna jalan lain, membuat semangat para sopir pick-up yang sedang dalam perjalanan menuju ke Kalimantan Tengah itu semakin membara saja. Masing-masing satu buah mobil pick-up yang berangkat hari itu berisikan 2 orang. Ada yang berdua dengan temannya, tapi ada juga yang berangkat bersama istrinya. Salah satu sopir pick-up itu bernama Hasan dan istrinya yang bernama Madina. Mereka sebelumnya berjualan kue, dan di tahun itu adalah pengalaman baru bagi mereka ikut terjun ke dunia perdagangan buah-buahan. Aduh, mampir sebentar ya, aku mau buang air kecil dulu, ujar Madina. Hasan dengan raut kesalnya mau tak mau mencari tempat untuk singgah. Kalau kita terus-terus singgah begini, yang ada kita bisa ketinggalan rombongan. Kalau kita sampai ketinggalan rombongan, nanti kita bisa rugi, karena kita tidak tahu daerah mana saja yang harga durian yang murah dan sedang musim, ujar Hasan menggerutu karena kesal. Madinah tidak menanggapi, ia segera berlari untuk mencari toilet umum. Sementara di dalam mobil, Hasan masih saja mengomel, dan omelan itu terus berlanjut sampai Madinah kembali dan masuk ke dalam mobil. Makanya kan sudah kubilang, jangan ikut, tapi kamu ini tidak mau nurut. Bukan cepat sampai, malah jadi ketinggalan rombongan, karena setiap 1 kilometer kamu selalu saja minta singgah, ujar Hasan.
Bukannya tidak mau nurut, tapi aku tidak percaya sama kamu. Terakhir, waktu kamu ambil kelapa di Palangka, kamu selingkuh kan? Ujar Madinah mulai tersulut emosi. Hasan terdiam dan kini giliran Madinah yang mengomel sepanjang jalan membuat Hasan yang sedang menyetir itu kurang fokusnya dan hampir saja menabrak pengendara motor yang tiba-tiba saja berbelok tanpa menyalakan lampu sen. Untung saja tidak terjadi kecelakaan, tapi walaupun begitu Hasan tetap saja gemetar. Maaf ya, gara-gara aku kita jadi hampir celaka, ucap Madinah. Itu bukan salah kamu, itu salah pengendara motor tadi. Dia berbelok mendadak tanpa menyalakan lampu sen. Untung saja jalanan sepi, jadi aku bisa membanting setir menghindari pengendara itu. Madinah menghela nafas panjang. Tapi tetap saja itu kesalahanku. Kalau sampai terjadi sesuatu pada kita dan orang itu tadi. Hasan tersenyum tipis meski tangannya masih sedikit bergetar di atas setir. Sudah, yang penting kita selamat. Dan dari hal ini kita bisa belajar kalau emosi di jalan bisa membahayakan. Madinah tertunduk. Ia masih merasa bersalah. Suaranya mengecil saat ia berkata, aku kesal karena tadi kamu marah-marah. Tapi aku harusnya bisa lebih tenang dan tidak mengungkit-ungkit hal yang sudah berlalu. Hasan menghela nafas panjang. Ya sudah, kita lanjut saja ya. Madinah mengangguk. Mobil pick up itu pun kembali melaju, membelah jalanan malam menuju keluar provinsi Kalimantan Selatan. Lampu jalanan mulai jarang terlihat, digantikan oleh gelapnya hutan di kiri kanan jalan. Angin malam menyelinap masuk dari celah kaca jendela, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Madinah tampak sudah terlelap, dan Hasan masih berusaha fokus pada setir dan jalanan. Sesekali Hasan membunyikan klakson, berharap ada pengendara lain yang mendengarnya. Namun entah kenapa, setelah melewati perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tadi, jalanan menjadi sunyi. Hasan melirik ke kaca spion luar, gelap. Tak ada satupun lampu kendaraan di belakang. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanya jalanan biasa, bukanlah sesuatu yang aneh dan tidak perlu ditakutkan. Di kejauhan, sorot lampu mobil menangkap sesuatu yang melintas cepat di tengah jalan. Hasan refleks menginjak rem, tubuhnya terdorong ke depan dan Madinah terbangun karena hal itu. Ada apa? Tanyanya setengah mengantuk. Itu tadi aku lihat ada yang menyeberang, jawab Hasan. Pandangannya masih terpaku ke jalan. Namun saat dilihat lagi, tak ada apa-apa di sana. Hanya jalanan kosong dan gelap dengan bayang-bayang pohon yang menari pelan karena tertiup angin. Madinah menatap keluar jendela mobil. Memangnya kita di mana sekarang? Sepertinya kita sudah masuk daerah Barito. Tapi aku juga tidak tahu ini daerah mana. Dari awal masuk jalanan ini sudah sepi. Tidak ada satupun pengendara lain selain kita. Madinah menelan ludahnya. Dalam hati ia berpikir jangan-jangan suaminya ini sudah salah mengambil jalur. Tapi ia memilih untuk tidak mengatakan hal itu pada Hasan karena takut hanya akan memperburuk keadaan. Mungkin karena sudah larut malam, jadi jalanan memang sepi, ucapnya pelan. Hasan mengangguk pelan. Matanya tak lepas dari jalanan yang semakin lama semakin menyempit, seolah tertelan oleh kegelapan dan rimbunnya pepohonan di kiri kanan jalan. Madinah menggigit bibirnya, mencoba menahan rasa cemas yang perlahan mulai muncul. Ia pandangi barisan bilas sinyal di handphonenya, namun masih tetap kosong. Sinyalnya hilang, katanya nyaris berbisik. Mungkin sekarang kita berada di daerah blank spot, ucap Hasan seraya menatap sang istri. Suara mesin mobil menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di tengah kesunyian malam itu. Mobil pick up itu kembali melaju, membelah kesunyian malam. Tiba-tiba saja terdengar suara seperti ketukan dari atap mobil sekali, lalu dua kali. Hasan dan Madinah saling berpandangan, nafas mereka tertahan. Ranting jatuh mungkin, ujar Hasan cepat mencoba menenangkan, tapi nada suaranya tidak meyakinkan.
Hasan menelan ludah. Ia tak lagi mengatakan apa-apa. Satu hal yang ia pikirkan saat itu adalah bisa segera keluar dari jalan sunyi tersebut. Tapi jalanan terasa tak berujung. Tak ada tanda-tanda kehidupan, tak ada warung ataupun rumah penduduk serta kendaraan lain. Hanya gelap dan desau angin yang menggerakkan daun-daun pepohonan. Lalu sesuatu melintas lagi di depan mereka. Kali ini lebih jelas, seperti seseorang yang berlari melintasi jalan. Hasan menginjak rem mobil pickup itu. Sekuat tenaga, ban menggesek aspal, mengeluarkan decitan panjang. Madinah berteriak kecil. Tubuh mereka terdorong ke arah depan oleh hentakan. Mobil pun berhenti sunyi. Ketika mereka melihat ke depan jalan, tak ada apa-apa di jalanan tersebut. Kamu lihat tadi kan? Kamu lihat itu tadi kan? Tanya Hasan pelan, nyaris tak terdengar. Madinah mengangguk, wajahnya tampak pucat. Tiba-tiba saja terdengar suara berat, seperti sesuatu yang melompat dan mendarat tepat di atas atap mobil, tepat di atas kepala mereka. Madinah menatap Hasan dengan mata membesar. Tanpa perlu kata-kata, Hasan sudah tahu apa yang difikirkan istrinya. Dia segera menginjak gas dalam-dalam. Mobil pickup itu melesat kembali di jalanan gelap, berguncang pelan seiring lajunya yang semakin cepat. Sekitar 2 kilometer kemudian, barulah mereka melihat cahaya lampu dari jejeran rumah-rumah. Ya, itu adalah sebuah pemukiman. Akhirnya, setelah melewati jalanan sepi dan mengalami hal-hal yang aneh, mereka tiba juga di tempat yang terlihat hidup. Hasan memperlambat laju mobil. Nafasnya masih berat. Sementara Madinah terus saja menoleh ke arah belakang, memastikan tak ada apa-apa yang mengikuti mereka. Mobil kemudian berhenti tepat di depan sebuah warung dengan pom mini yang sepertinya buka 24 jam. Permisi Pak. Iya, mau beli apa? Indomie sama mie sedap dan 2 air mineralnya Pak. Si bapak pemilik warung lalu mengambilkan apa yang dipesan oleh Hasan. Maaf Pak, ini kalau boleh tahu daerah mana ya? Hasan bertanya dengan suara pelan. Oh, ini masuk Kecamatan Dusun Timur, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, jawab si bapak. Oh, ini dekat Tamiang Layang ya Pak? Ya, begitulah. Tidak jauh, tapi juga tidak bisa dibilang dekat. Ada apa memangnya? Saya sepertinya salah pilih jalur tadi Pak. Masa saya lewat jalanan yang kanan kirinya hutan? Ujar Hasan berusaha santai. Memangnya mau kemana? Ke Puruk Jauh. Si bapak menghela nafas. Lalu setelahnya beliau pun memberitahukan arah jalur yang harus diambil agar bisa sampai ke jalan utama. Terima kasih banyak Pak, ucap Hasan lalu berpamitan. Apa katanya? Kita salah ambil jalan. Sepertinya aku kurang fokus saat dibelokan. Madinah mengangguk. Gara-gara aku minta berhenti terus ya, kita jadi terpisah dari rombongan deh, gumam Madinah. Ya sudahlah, tidak perlu dibahas lagi. Kita kan nanti bisa tanya-tanya sama orang di mana daerah-daerah yang biasanya menjual durian borongan, ujar Hasan. Maaf ya. Iya, aku juga minta maaf ya. Tidak seharusnya aku mengatakan hal-hal yang membuat kamu sakit hati. Madinah mengangguk, bibirnya mulai tersenyum. Kejadian kita ulang sedikit ke belakang. Saat Hasan masih ikut bekerja dengan salah satu keluarganya yang memiliki usaha pengecer kelapa dalam jumlah besar. Biasanya kelapa-kelapa itu dibeli dari Palangkaraya lalu dijual di Kalimantan Selatan. Dan disitulah Hasan sempat hilaf dan berselingkuh dengan seorang perempuan asli daerah sana. Namun untungnya teman Hasan yang merupakan sesama sopir dan sudah lebih lama mengenalnya mengetahui perbuatan Hasan tersebut. Temannya itu kemudian menegur Hasan dengan cara yang baik, memberi nasihat tanpa menghakimi, dan temannya itu jugalah yang mengajak Hasan serta Madinah ke Tuan Guru agar Hasan dibersihkan dari hal-hal buruk yang kemungkinan bersarang di tubuhnya. Dan katanya Hasan memang terkena pelet.
Namun meskipun begitu, Madinah tetap merasa marah dan kecewa, bahkan sempat meminta pisah setelah mengetahui kalau suaminya pernah bermain gila dengan perempuan lain. Namun seiring waktu, amarah itu perlahan melembut. Madinah tahu luka bisa sembuh bila ada kejujuran dan penyesalan yang tulus. Hasan sendiri tak pernah berhenti untuk meminta maaf pada Madinah. Ia berusaha memperbaiki semuanya, membuktikan bahwa hatinya hanya untuk Madinah dan bahwa kesalahan itu takkan pernah terulang lagi. Perlahan, mereka mulai berbicara kembali, bukan sebagai dua orang yang saling menyalahkan, tapi sebagai dua hati yang sama-sama ingin memperbaiki. Pagi sudah menjelang. Saat itu, mereka telah sampai di Muara Tewe. Hasan dan Madinah tampak tersenyum lega karena perjalanan pertama mereka itu sudah hampir sampai ke tujuan. Begitu memasuki kawasan kota, pemandangan di pinggir jalan mulai berubah. Deretan lapak-lapak kecil berdiri di kiri dan kanan jalan, beberapa hanya beralaskan tikar. Sebagian lainnya berupa gerobak kayu sederhana. Para pedagang menjajakan aneka buah-buahan lokal, rambutan, durian, langsat, hingga buah dango yang jarang dijumpai di tempat lain. Aroma segar buah bercampur dengan udara pagi yang hangat. "Mampir sebentar yuk, kita beli buah," kata Madinah sambil tersenyum. Tanpa berkata apa-apa, Hasan pun langsung menepikan mobil ke bahu jalan. Dia tahu, setelah perjalanan panjang yang penuh ketegangan semalam, permintaan kecil seperti itu pantas untuk dikabulkan. Beberapa menit kemudian, Hasan kembali ke dalam mobil dengan satu tangan membawa kantong kresek berisi rambutan, langsat, dan satu buah durian kecil di tangan lainnya. Aroma manis dan tajam durian langsung tercium. Begitu pintu mobil dibuka, Madinah menyambutnya dengan senyuman lebar. "Banyaknya, kamu tahu aja sih yang gak suka." Hasan tersenyum kecil sambil menyerahkan buah-buahan itu ke pangkuan istrinya. "Biar kamu senang, kita juga belum sarapan kan?" Madinah mengangguk pelan. "Kalau begitu, ayo kita cari tempat makan. Aku juga ingin minum kopi panas." Mobil pun kembali melaju pelan, menyusuri jalanan kota yang mulai sibuk. Beberapa warung untuk sarapan berderet di pinggir jalan dengan asap tipis mengepul dari dapur-dapurnya. Beberapa orang terlihat duduk santai di kursi warung, menikmati pagi dengan sepiring nasi kuning dan segelas kopi hitam. Setelah melewati beberapa warung, mereka pun mampir di salah satu warung kecil di pinggir jalan yang tampak sederhana namun ramai oleh aroma masakan dari dapur di belakang. Meja-meja kayunya tampak sudah usang namun bersih. Di etalase kaca depan berjejer berbagai lauk rumahan yang tampak menggugah selera. Mandai masak pedas, ayam goreng dengan kulit yang renyah kecoklatan, ikan nila yang digoreng per ekor, ayam masak habang, hingga kari daging berkuah kental. Di sebelahnya ada beberapa pilihan sayur. Di antaranya ada sayur bening, sayur terong yang dimasak bersama udang papai, serta tumis kangkung yang masih mengepulkan asap. Setelah memilih menu dan memesannya, mereka pun duduk di meja pojok, menikmati suasana pagi yang perlahan menghangat. Tak lama kemudian, dua piring nasi hangat disajikan bersama lauk pesanan mereka, lengkap dengan segelas teh manis panas. Mereka menikmati makanan itu sambil sesekali mengobrol. Setelah selesai makan, mereka pun melanjutkan perjalanan. Perut yang kenyang dan tubuh yang sedikit lebih segar membuat suasana di dalam mobil menjadi lebih ringan. Madinah bersandar di jok sambil memandangi pemandangan kota yang mulai ramai dengan aktivitas pagi. Hasan pun tampak lebih tenang. Tangannya mantap memegang setir, matanya sesekali melirik ke arah Madinah yang kini terlihat lebih ceria dibandingkan malam tadi. Mereka sempat melalui banyak hal dalam satu malam. Ketegangan, pertengkaran, bahkan rasa takut yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Tapi pagi ini, semuanya kembali menjadi baik-baik saja. Setelah ini,
Kita langsung cari info soal durian kan? Ujar Madinah pelan. Hasan mengangguk. Ya, kita coba tanya-tanya ke pasar. Asal sudah dapat info di mana kita bisa membeli durian borongan saja, maka masalah mau tidur di mana itu urusan gampang, ujar Madinah. Ya, yang penting bukan di pinggir jalan yang kiri kanannya hutan, Hasan membalas dan mereka pun tertawa bersama. Hasan menepikan mobil di pinggir pasar. Tak jauh dari deretan mobil pick up lain yang tampak sedang memuat durian, ia turun dan mulai bertanya-tanya pada beberapa sopir dan pedagang. Sementara itu, Madinah ikut turun, menyusuri jajaran lapak yang dipenuhi tumpukan buah dengan aroma menyengat yang khas itu. Di salah satu sudut pasar, mereka akhirnya bertemu dengan seorang bapak-bapak tua. Bapak itu mengenali logat Hasan sebagai orang Kalimantan Selatan dan langsung menebak kalau mereka datang untuk membeli durian secara borongan. Kalian hanya telat sedikit saja dari orang-orang itu. Tapi masih ada beberapa kampung yang belum panen penuh. Kalau memang mau, saya bisa memberitahukan tempatnya, ujar si bapak sambil tersenyum seraya menunjuk ke arah pick up yang sedang memuat buah-buahan. Mata Hasan dan Madinah saling bertemu. Ada semangat baru dalam tatapan itu. Meskipun lelah, mereka tahu perjalanan ini belum benar-benar sampai ke tujuan, tapi arah dan harapan mereka sudah mulai terbuka lebar. Boleh Pak, kami ikut arahan Bapak saja, ucap Hasan mantap. Kebetulan, saya ini punya keluarga di hulu daerah Laung Tuhub. Nah, daerah itu, desa-desa di pelosoknya juga banyak menghasilkan buah-buahan. Dari sini, kamu terus saja ambil jalan ke arah Puruk Jauh. Nanti kalau ketemu dengan persimpangan besar, kamu tanyakan saja ke orang-orang di sekitaran situ. Apakah itu benar persimpangan Laung? Kalau sudah berada di simpang Laung, masuk saja dari persimpangan itu, terus lurus. Dan nanti akan ada persimpangan lagi. Lalu, di persimpangan itu kamu ambil jalan ke kanan ke arah Muara Tuhub. Kalau lurus, itu arah Muara Laung. Berhubung di Muara Laung tidak ada feri untuk mobil, jadi kamu ke Muara Tuhub saja dulu, karena di sana ada feri penyeberangan untuk mobil. Agak jauh memang, dan jalannya kadang juga kurang bagus, tapi sebandinglah dengan harga yang bisa kamu dapat kalau borong langsung dari warga sana. Oh ya, sebagian durian-durian Puruk Jauh juga berasal dari daerah-daerah yang saya sebutkan itu. Makanya, kalau menurut saya, daripada kamu membeli dari tangan kedua atau ketiga, lebih baik kalau langsung saja ke warga-warga yang punya kebun durian ataupun yang mencari ke hutan, kata si bapak. Hasan dan Madinah saling berpandangan lalu mengangguk pelan. Kalau dari Simpang Laung sampai ke Muara Tuhub itu, kira-kira berapa jam ya Pak? Tanya Hasan. Tergantung dari kecepatanmu juga. Kalau jaraknya sih tidak terlalu jauh bagi saya, karena masih bisa ditempuh dengan berjalan kaki. Hasan mengangguk paham. Baik, terima kasih banyak ya Pak, ucap Hasan. Mereka pun pamit dan berjalan menuju ke arah mobil. Begitu sudah berada di dalam mobil, Madinah lantas memasang dan mengencangkan sabuk pengamannya. Ayo kita lanjut, kata Hasan sembari menyalakan mesin. Suara mesin mobil pickup itu menggeram pelan sebelum kemudian melaju perlahan meninggalkan area pasar. Begitu meninggalkan area pemukiman, jalanan pun mulai berubah. Aspalnya masih tergolong bagus, tidak banyak lubang atau kerusakan berarti, tapi bentuk jalannya yang berkelok-kelok itulah yang menjadi tantangan bagi para pengemudi. Luar biasa, kita seperti berada di atas punggung ular yang terkena pukul, gumam Hasan separuh bercanda saat mobil mulai menikung tajam ke kanan lalu ke kiri, kemudian langsung disambut oleh tanjakan dan turunan yang cukup menguji adrenalin. Hati-hati, aku lumayan takut setelah melewati belokan tanjakan dan turunan tadi, kata Madinah sambil berpegangan erat pada handgrip. Hasan tersenyum tipis, matanya fokus ke arah depan. Di kiri kanan, bukit-bukit kecil dan pepohonan rimbun membingkai jalan. Terkadang terlihat jurang dangkal dan aliran sungai kecil yang mengikuti kontur tanah. Setiap kali mereka melintasi tanjakan atau turunan tajam, suara mesin mobil sedikit menggeram, lalu kembali tenang saat kembali ke jalur datar. Meski berkelok-kelok, perjalanan terasa menyenangkan.
Udara segar dari hutan yang masih terjaga masuk lewat kaca mobil yang sedikit terbuka, membawa aroma khas hutan yang menenangkan. Mobil terus melaju melewati belokan demi belokan. Mungkin jika dilihat dari atas, mobil pick-up itu seperti sedang menyusuri tubuh naga yang tertidur di tengah hutan Kalimantan. Pemandangannya luar biasa ya, gumam Madinah sambil menoleh ke arah jendela. Hasan mengangguk kecil, matanya tetap fokus ke jalan. Jarang-jarang ya kita bisa melihat hutan seindah ini tanpa harus berjalan kaki jauh ke dalamnya, ya kan? Katanya. Madinah pun mengangguk. Setelah beberapa kali bertanya pada orang-orang, akhirnya mereka pun tiba di Simpang Laut. Mampir sebentar ya, cari WC atau apa gitu. Aku mau buang air kecil. Dari tadi sudah kutahan, tapi sekarang aku sudah benar-benar tidak tahan, kata Madinah. Ya, sebentar ya. Kita cari tempat yang aman dulu untuk singgah, jawab Hasan. Tidak jauh di depan terdapat sebuah danau di mana airnya sangat jernih namun berlumut, dan lagi di sana cukup sepi. Akhirnya Hasan pun menghentikan mobil. Nah, itu ada danau. Kamu buang air kecil di sana saja ya. Cepat, mumpung sepi, ujar Hasan. Memangnya tidak apa-apa. Bagaimana kalau air itu tempat orang-orang mandi? Ah, sudahlah. Jangan memikirkan hal-hal yang tidak mungkin. Masa iya ada orang yang mau mandi di tempat sepi seperti ini? Dan lagi ini tempatnya di pinggir jalan. Sudah pasti tidak mungkin ada yang mau mandi di sini, ujar Hasan. Mendengar perkataan Hasan yang cukup masuk akal, akhirnya Madinah pun keluar dari mobil lalu buang air kecil di danau tersebut. Setelah selesai, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Singkatnya, saat tiba di pelabuhan, Hasan tidak langsung memutuskan untuk menyeberang, tapi terlebih dulu ia memastikan apakah di seberang sana memang benar-benar ada kebun durian atau tidak. Ternyata kata beberapa orang yang Hasan tanyai, di seberang sana banyak daerah yang bisa didatangi untuk memborong durian di tempat warga keluar masuk hutan. Kalau dari pengalaman saya, di Gunung Semantut bebas didatangi siapa saja yang mau masuk ke sana. Kebanyakan pohon-pohon durian di atas sana sudah tumbuh sejak zaman penjajahan dulu. Kalian bisa tunggu di jalan naik turunnya para warga desa itu. Di sana juga banyak anak-anak yang tiap hari turun naik gunung untuk mencari durian. Mereka pasti mau menjual durian-durian yang didapatkan pada kalian, ujar orang itu. Hasan mengangguk, lalu ia bertanya lebih detail arah untuk menuju Gunung Semantut. Dan dengan ramahnya, orang itu pun memberitahukan jalan-jalan yang harus dilewati untuk sampai ke sana. Hasan mencatat dalam hati seluruh petunjuk itu lalu mengucapkan terima kasih. Setelah itu, mereka pun akhirnya menyeberang. Begitu tiba di seberang, suasana langsung terasa berbeda. Jalanan tanah berwarna merah kekuningan yang lebar membentang lurus, dikelilingi oleh hutan sekunder yang mulai tergerus. Di kejauhan tampak kendaraan-kendaraan besar, dump truck, eskavator, dan alat berat lainnya bergerak perlahan di antara debu dan suara mesin. Inilah jalur tambang batu bara yang ada di Laung Tuhuk, gumam Hasan setengah kagum setengah prihatin. Sepertinya kita harus ekstra hati-hati deh kalau lewat sini, ujar Madinah pelan. Dia melihat bekas-bekas roda besar yang meninggalkan cekungan dalam di permukaan tanah. Hasan hanya mengangguk. Ia menurunkan gigi mobil dan melajukan perlahan mengikuti jejak ban besar yang sudah lebih dulu membentuk jalur itu. Meski bukan jalan umum, jalur tambang itu tampak cukup bisa dilewati asalkan tidak hujan dan tidak ada aktivitas tambang yang menutup jalan. Setelah melewati jalan yang menghubungkan antara dua wilayah hauling yang berbeda itu, mereka pun tiba di lokasi jalan hauling yang lain, yaitu jalan hauling milik PT MGM. Hasan memperlambat laju mobil. Sepertinya ini sudah masuk jalan MGM, seperti kata orang tadi, katanya pelan sambil melirik ke sekeliling. Saat itu, hari sudah mulai sore. Mereka meneruskan perjalanan ke arah yang sudah diberitahu oleh orang tempat Hasan bertanya tadi. Madinah tampak fokus memperhatikan setiap tanda yang memberitahukan daerah itu berada di kilometer berapa.
Itu ada orang, ujar Madinah saat melihat ada beberapa orang yang sedang berjalan membawa lancung berisi durian di punggungnya. Permisi, Pak, Bu. Maaf sebelumnya, saya mau bertanya, apakah Gunung Semantut masih jauh? Tanya Hasan pada orang-orang itu. Seorang ibu yang sedang menyimpa atau menyiri atau menginang tersenyum memperlihatkan giginya yang berwarna hitam kemerahan. Kamu tinggal lurus sedikit lagi. Itu di depan sana gunungnya. Dari sini sudah kelihatan kok, ujar si ibu seraya menunjuk ke arah gunung. Kalian ini pemborong ya? Tanya salah satu bapak-bapak. Iya Pak, betul. Kami ingin memborong durian, mencoba usaha. Siapa tahu ada rezeki untuk kami di sini. Oh, bagus. Kebetulan di atas banyak anak-anak yang belum turun. Mereka biasanya kalau turun langsung menjual duriannya di pinggir jalan. Tapi kalau ada pemborong yang ke sana, mereka tidak perlu menunggu untuk menjual duriannya, ujar si bapak. Hasan semakin bersemangat mendengar perkataan si bapak. Terima kasih banyak ya Pak, Bu, ucap Hasan. Si bapak menurunkan lancungnya dan mengambil sebuah durian kemudian memberikannya kepada Hasan. Berapa ini Pak? Tanya Hasan yang mengira jika si bapak ingin menjual duriannya. Loh aja, ini aku kasih untuk kalian. Biar kalian sapulun dulu durian di sini, jawab si bapak dengan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa Dayak Wurung. Dokoja, tidaklah. Sapulun adalah mencicipi. Astaga, terima kasih banyak ya Pak, ucap Hasan tersenyum. Meski ada beberapa kata yang tidak ia mengerti, tapi ia cukup paham dengan maksud si bapak karena ada kalimat aku kasih untuk kalian. Dan dari kalimat si bapak itulah dia menyimpulkan kalau si bapak memang ikhlas memberikan durian itu padanya. Meski logat warga lokal di sana terdengar agak keras, tapi ternyata mereka sangatlah baik terhadap pendatang. Bahkan Hasan yang hanya berniat bertanya saja malah diberikan durian gratis oleh warga lokal di sana. Setelah berterima kasih dan berpamitan, Hasan dan istri pun kembali melanjutkan perjalanan yang hanya tinggal sebentar lagi. Dan benar saja, tidak begitu jauh di depan, terlihat beberapa orang sedang duduk-duduk dengan lancung di hadapan mereka. Hasan mengira jika orang-orang itu sedang membuka lapak untuk menjual duriannya. Dengan hati-hati, Hasan lantas menepikan mobil ke area tanah terbuka yang tidak begitu jauh dari orang-orang itu duduk. Madinah dan Hasan lalu keluar mobil. Dengan senyum cerah mereka menyapa orang-orang itu. Setelah berbasa-basi sebentar, barulah mereka tahu kalau orang-orang tersebut sedang menunggu bus karyawan lewat karena mereka ingin pulang ke desa masing-masing. Sayang sekali mereka tidak mau menjual duriannya ya, ujar Madinah. Ya mungkin mereka ingin bikin lampuk atau tampuyak. Harga lampuknya akan lumayan daripada buahnya, ujar Hasan sambil tersenyum. Lampuk adalah dodol. Sudah jam segini, apa tidak sebaiknya kita buat tempat istirahat dulu? Tanya Madinah. Hasan mengangguk. Lalu ia mulai mengambil terpal di box belakang pick up. Dia mendirikan tenda dari terpal di samping mobilnya. Mungkin beberapa orang bertanya-tanya, kenapa menggunakan tenda dari terpal? Karena terpal lebih murah daripada tenda camping, dan lagi tujuan mereka ke tempat itu untuk memborong buah, bukan untuk jalan-jalan atau camping. Jadi peralatan untuk tidur seadanya saja. Itu sudah menjadi salah satu resiko yang harus dihadapi oleh para pemborong. Setelah tenda terpal berdiri, kini giliran Madinah yang menggelar kasur tipis di dalamnya. Lalu ia merebahkan tubuh yang sudah sangat kelelahan karena telah melewati perjalanan panjang dari Kalimantan Selatan ke Kalimantan Tengah. Ditambah lagi mereka juga sempat salah jalan. Capeknya, gumam Madinah. Sementara itu Hasan sedang membetulkan letak barang-barang mereka agar mudah dijangkau jika dibutuhkan nanti malam. Setelah selesai, Hasan pun lantas duduk di depan tenda sambil menunggu orang-orang yang kemungkinan akan turun dari gunung tersebut. Angin bertiup lembut, membawa aroma wangi dari kulit-kulit durian yang bertumpuk tak jauh dari tempat mereka membangun tenda.
Di hadapan mereka terbentang jalan kecil yang mengarah ke gunung. Mungkin itu adalah jalur yang biasa dilalui para warga yang keluar masuk kawasan tersebut. Tiba-tiba saja terdengar Madinah merintih seperti orang ketakutan, dan saat Hasan masuk ke dalam tenda terlihat rupanya Madinah sedang mengigau. Din, Din, hei, ujar Hasan membangunkan istrinya. Madinah terbangun dengan wajah pucat pasi. Ia menatap Hasan dengan tatapan yang sulit diartikan. Harusnya kalau jam-jam segini itu jangan tidur, kata Hasan. Aku kecapean, badanku sakit semua, rasanya tulang-tulang seperti mau copot, jawab Madinah. Hasan tidak menjawab. Ia pun lantas berlari ke arah beberapa orang yang baru turun dari gunung. Mereka membawa lanjung penuh buah durian. Tidak lama setelah mengobrol sebentar, Hasan dan beberapa orang itu pun berjalan ke arah mobil pick-up. Hasan mengambil tas uangnya, lalu mengambil beberapa dan memberikannya pada orang-orang itu. Besok masih di sini kan Pak? Tanya orang itu. Ya betul, saya di sini sampai pick-up penuh. Kalau kalian nanti ingin menjual buah durian lagi, kesini saja ya. Orang-orang itu saling pandang sebelum akhirnya tersenyum dan mengangguk. Tunggu sebentar, boleh tanya, di sini kalau mau mandi di mana ya? Tanya Madinah. Oh, itu, lurus saja ke sana. Di situ ada sumber air yang bisa digunakan untuk mandi dan ambil air minum. Airnya itu dari dalam batu, jadi bersih. Tapi saran kami, mobil pick up dan barang-barang kalian jangan sampai ditinggal. Takutnya nanti ada maling. Kalau bisa, gantian saja ke sungainya. Madinah dan Hasan mengangguk, lalu berterima kasih pada orang-orang tersebut. Setelah orang-orang itu pergi, Madinah pun mengambil peralatan mandinya dan berjalan ke arah yang ditunjuk oleh orang tadi. Sungai kecil itu penuh dengan batu, mulai dari yang besar hingga yang kecil-kecil, dan juga tempat itu dikelilingi pepohonan tinggi yang membuat tempat tersebut menjadi gelap. Madinah melangkah pelan, meniti batu-batu itu. Suara air yang mengalir pelan terdengar di antara sunyinya pepohonan. Langkahnya terhenti setelah ia melihat bagian sungai yang lebih dalam. Kedalamannya cukup untuk mengambil air dengan menggunakan gayung. Madinah tertegun. Ya, memang benar kata orang tadi, air itu keluar dari sela-sela batu besar yang ada di sana, jernih sekali seperti kaca yang mencair. Ia berjongkok dan mencelupkan tangannya, dingin namun menyegarkan. Aliran air yang lembut itu seakan menyapu penat dari kulitnya. Ia mendekatkan telapak tangan ke mulut, mencicipi setetes air itu. Rasanya tidak ada yang aneh. Rasa air tersebut sangat menyegarkan, seperti air mineral botol yang ditaruh di dalam kulkas. Namun, tiba-tiba saja terdengar suara geraman dari balik pepohonan yang berjarak sekitar 5 meter dari tempat Madinah berdiri. Angin berembus lebih dingin, membawa aroma sesuatu yang asing, seperti bau anyir yang menusuk hidung. Madinah mundur perlahan, jantungnya berdetak cepat. Sekelebat bayangan berwujud hitam besar muncul dari balik pohon. Tanpa menunggu lagi, Madinah segera berlari. Ia berteriak ketakutan. Karena berlari di bebatuan yang berlumut, pada akhirnya Madinah pun terjatuh. Kakinya terjepit di antara bebatuan berukuran sedang. Madinah mengadu pelan, mencoba menarik kakinya yang terjepit, tapi rasa sakit langsung menjalar ke seluruh betisnya. Nafasnya memburu, dadanya naik turun dengan cepat. Dia menoleh panik ke arah suara tadi, ke tempat di mana bayangan itu muncul. Tapi kini tidak ada apa-apa, hanya pepohonan yang berdiri diam. Di saat-saat seperti itulah, untungnya Hasan datang bersama beberapa orang. Wajah mereka tampak panik. "Hei, kamu kenapa?" tanya Hasan seraya membantu Madinah. "Aku pikir tadi ada beruang. Aku dengar suara di sana," jawab Madinah sambil meringis kesakitan. "Aman kalau di bawah sini. Beruang itu biasanya ada di atas sana, di tempat durian paling enak dan juga sepi," ujar salah satu orang yang ikut menghampiri Madinah itu. Hari sudah malam. Saat itu Hasan sedang memasak, sementara Madinah menunggu di dalam tenda. Kakinya yang tadi terjepit
batu itu masih terasa sakit dan hanya ia oleskan balsam untuk mengurangi rasa sakitnya. "Ayo, diminum dulu," ujar Hasan. "Tadi aku beneran lihat ada bayangan warna hitam muncul dari balik pohon. Aku juga tadi mencium bau anyir di sana." "Di sana kan gelap. Siapa tahu kamu hanya salah lihat saja. Kan kata orang-orang tadi di bawah sini aman, tidak ada beruang." "Tapi bagaimana kalau itu bukan beruang?" "Lalu apa? Orang hutan? Mungkin, bisa jadi sih." Madinah menggeleng. "Bagaimana kalau itu hantu?" "Ush, jangan bicara yang tidak-tidak. Kamu tidak lihat kita sekarang ada di mana?" Madinah terdiam. "Oh ya, nanti setelah makan, kamu tunggu aku di sini ya. Aku mau ikut naik sama orang-orang yang tadi. Katanya mereka akan naik lagi setelah membeli makanan ke desa." "Kok begitu? Aku takut ditinggal di sini sendirian," ujar Madinah tidak terima. "Jalanan tidak akan sepi karena orang hauling batu bara. Dan lagi ini kan dekat desa. Masa kamu tidak berani? Orang turun naik gunung juga pasti selalu ada." Madinah menghela nafas panjang. "Kita itu pergi ke sini kan niatnya untuk memborong buah-buahan. Kalau aku cuma santai-santai di sini, orang-orang di atas tidak akan tahu kalau di bawah ada pemborong durian. Bisa saja mereka membawa duriannya lewat jalur yang dekat desa. Kata orang-orang itu tadi, ini bukan satu-satunya jalur turun naik gunung. Di sebelah sana juga ada jalur lain yang biasa digunakan orang-orang. Maka dari itu, aku harus naik, menawarkan pada orang-orang, barangkali mereka mau menjual duriannya pada kita," ujar Hasan mencoba memberi pemahaman pada istrinya. Mau tak mau, akhirnya Madinah pun mengangguk setuju. Dan singkatnya, setelah orang-orang tadi datang, Hasan pun ikut naik bersama mereka dengan berbekal senter serta karung kecil. Seperginya Hasan bersama orang-orang itu, Madinah langsung meringkuk di dalam tenda. Sesekali memang terdengar ada kendaraan yang lewat dan itu cukup membuatnya bisa menghela nafas lega. Dari kejauhan, terdengar suara beberapa orang yang tengah mengobrol dan hal itu membuat Madinah merasa lega. Pada awalnya, dia berpikir kalau mungkin saja suara-suara itu merupakan suara dari orang-orang yang ingin naik ke gunung. Namun, lama-kelamaan, Madinah mulai merasa ada yang janggal. Suara obrolan itu tidak berpindah tempat, tetap di tempat yang sama dengan intonasi dan volume yang nyaris tidak berubah, seperti kaset yang diputar berulang-ulang. Padahal, jika itu memang orang-orang yang tengah berjalan, pasti suaranya akan menjauh atau berpindah-pindah tempat. Dan kalaupun mereka hanya duduk, tidak mungkin intonasinya tetap seirama itu. Tapi ini, ya, bulu kuduk Madinah berdiri dan mendadak semua berubah menjadi hening. Keheningan itu terasa seperti hening yang disengaja, hening yang datang karena mungkin mereka sudah tahu kalau Madinah telah menyadari keanehan itu. Madinah menahan nafas, angin tak lagi berembus, daun-daun seperti enggan bergerak, bahkan jangkrik yang sebelumnya berisik kini diam. Tiba-tiba saja terdengar suara langkah kaki, bukan dari arah suara obrolan tadi, tapi dari arah lain. Suaranya semakin mendekat dan mendekat. Madinah seolah menahan nafas, mulutnya ia tutup dengan tangan agar tidak mengeluarkan suara. Ia tak berani bergerak sedikit pun dan mendadak langkah itu terhenti tepat di luar tendanya. Tidak ada suara, tapi Madinah bisa merasakan ada yang berdiri di luar sana. Dan tiba-tiba saja, ceklek, lampu senter kecil di sudut tenda itu mati, semuanya menjadi gelap. Madinah panik. Ia meraba-raba ke sisi kanan dan kirinya mencari-cari keberadaan senter yang lain. Dan ketika senter itu berhasil ia dapatkan, Madinah pun langsung menyalakan senter tersebut. Namun begitu cahaya senter menyala, serak, penampakan mengerikan. Terlihat tepat berada di hadapannya hanya satu jengkal dari wajah Madinah.
Wajahnya rusak, kulitnya robek di beberapa bagian, menampakkan daging hitam membusuk di baliknya. Matanya melotot besar, mulutnya terbuka lebar, meneteskan cairan hitam kental seperti darah, dan di tenggorokannya terdengar suara geraman lirih yang menyayat telinga. Mendadak semuanya menjadi gelap. Madinah pingsan. Ketika ia terbangun, hari sudah pagi dan ada Hasan yang sudah sibuk memasak di luar tenda. Sudah bangun ya? Nyenyak sekali kamu tidurnya. Aku sampai tidak tega membangunkan, ucap Hasan. Madinah terdiam. Ia tidak tahu apakah yang ia alami semalam itu nyata atau hanya mimpi buruk yang terasa nyata. Tapi ketika dia melirik ke arah bajunya, terlihat ada noda hitam, cairan hitam kental seperti darah yang tercium teramat busuk. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras, kisah dari tanah Kalimantan. Waduh, di sini seru sekali ya, terutama tentang musim durian, panen durian. Waduh, buah durian ternyata di Kalimantan juga banyak sekali ya, dan 5.000 dapat 2, tapi yang sebesar yang kecil ya, sekepala anak bayi. Tapi setahu saya ada apa namanya, kalau durian-durian dari daerah-daerah itu walaupun kecil pun, waduh, udah kayak montong tuh ya. Dan ini seperti di tanah Sumatera juga nih, durian itu sangat menjadi favorit ya, makanan favorit. Ya sangat berbeda sekali ya, kalau di Jakarta tuh yang standar aja udah di atas 50.000 pasti harganya ya. Kalau di sana masih 5.000 dapat 2, luar biasa. Tapi ya itu harus naik ke gunung ya kan, nunggu di bawah gunungnya lah untuk diborong. Dan bagaimana di sini Hasan dan Mahdina ini menjadi seorang pemborong durian. Jadi memang di Kalimantan Selatan itu, apabila di Kalimantan Tengah sedang ada musim buah, para pedagang dari Kalimantan Selatan itu rela ya jalan jauh-jauh ke daerah-daerah dekat hutan ataupun gunung untuk memborong buah-buahan yang memang adalah hasil bumi yang tumbuh di hutan Kalimantan, sehingga nanti dijual lagi di Kalimantan Selatan, dan itu untungnya luar biasa. Dan bagaimana di sini saya melihat perjalanan Hasan dan Mahdina ini ya, apa namanya, beberapa kali mendapati gangguan-gangguan, khususnya terkhusus kepada Mahdina sendiri. Tapi dari beberapa, kan kejadiannya ada beberapa kali tuh di mobil dalam perjalanan, lalu di apa namanya, di tempat, di lokasi tempat di gunung itu ya, dan di sungai, lalu terakhir. Jadi memang kalau menurut saya yang paling serem tuh yang di mobil. Yang di mobil pas brek di atas atap mobil itu tuh ada sosok, kayak sosok jatuh. Waduh, itu ngeri banget. Menurut saya itu sih yang paling horor ya. Dan di endingnya, tapi saya nggak dijelasin juga sih ya, apakah penyebab dari itu semua. Tapi kalau saya belum boleh berasumsi, di sini juga mungkin untuk pelajaran kita ya, ketika bepergian, Madinah ini sudah tidak dengan rasa atau dengan hati yang bersih, karena dia ikut karena dicampur dengan rasa curiga sama suaminya. Intinya di hatinya Madinah pun udah timbul rasa nggak bagus, dan juga di hatinya Hasan juga mungkin Hasan kesal juga kan, ini ngapain lagi istri ngikut-ngikutin. Jadi ya itulah perjalanan, kalau sudah ada rasa yang tidak enak di antara dua orang yang berjalan bersamaan dalam perjalanan jauh, ini akan menyebabkan hal-hal yang tidak baik, teman-teman. Jadi mungkin di sini menjadi pelajaran untuk kita semua, bahwasanya apabila kita memang yang ingin bepergian jauh, dilosin aja tuh, dilosin aja perasaan ya, berpikir yang enak-enak aja. Mungkin itu sih ya, apa namanya, yang hal yang baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Overall kisahnya keren, pakai banget seperti biasa. Om Ras selalu membawa kita seolah masuk ke dalam kisah itu. Terima kasih Om Ras, ditunggu lagi untuk kisah-kisahnya. Wah, Om Ras konsisten banget ngirimin kisah. Terima kasih banget Om Ras ya. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, silahkan bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Buat teman-teman yang juga mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Ilo Bercerita, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya.
selanjutnya. Untuk channel Ilo Bercerita, kami upload setiap hari, setiap malam, jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya, yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.